Bayangkan sebuah negara yang terdiri dari 6 republik, 3 agama besar, dan puluhan kelompok etnis dipersatukan dalam satu federasi yang katanya simbol harmoni. Tapi hanya dalam waktu 1 dekade, negara itu hancur berkeping-keping dalam perang saudara brutal. Lebih dari 140.000 orang tewas, jutaan orang terusir dari rumahnya. Inilah kisah tragis Yugoslavia, negara besar di Eropa Timur yang pecah karena nasionalisme, krisis ekonomi, dan perpecahan etnis yang sudah lama terpendam. Apa sebenarnya yang membuat Yugoslavia runtuh? Dan mengapa agama dan etnis menjadi bahan bakar utama perang paling berdarah di Eropa pasca Perang Dunia II? Mari kita telusuri jawabannya. Yugoslavia berdiri setelah penyatukan Serbia, Kroasia, Slovenia, Bosnia, Montenegro, dan Makedonia, 6 republik yang berbeda budaya, bahasa, dan keyakinan. Setelah Perang Dunia II, negara ini dipimpin oleh Josip Broz Tito, tokoh komunis karismatik yang sukses menjaga stabilitas lewat kediktatoran terpusat. Dengan semboyan persatuan dan kesatuan, Tito menekan nasionalisme dan perbedaan etnis di bawah satu bendera sosialisme. Namun semua itu hanya sementara. Tito wafat tahun 1990 dan saat itulah bom waktu mulai berdetak. Yugoslavia bukanlah negara homogen. Serbia menganut Kristen Ortodoks, Kroasia beragama Katolik, sementara Bosnia didominasi Muslim. Etnis dan agama menjadi identitas utama yang memisahkan. Selama Tito berkuasa, semua ini ditekan. Tapi setelah dia meninggal, nasionalisme meledak. Serbia ingin dominasi. Kroasia dan Slovenia menolak dikendalikan. Bosnia berada di tengah-tengah, dan itulah yang membuatnya jadi pusat konflik paling brutal. Agama tak hanya jadi identitas, tapi juga senjata propaganda. Politisi Serbia menggunakan mitos Kosovo Tanah Suci. Kroasia menggandeng gereja Katolik sebagai simbol perjuangan. Bosnia dibingkai sebagai ancaman Islam di jantung Eropa. Pertanyaannya, siapa yang akan bertahan hidup saat semua pihak merasa paling berhak atas tanah yang sama? Yugoslavia pada tahun 1980-an bukan negara miskin. Tapi krisis ekonomi global, utang luar negeri yang membengkak dan inflasi tinggi memperparah ketegangan. Slovenia dan Kroasia yang lebih makmur merasa lelah terus menyubsidi republik miskin seperti Kosovo dan Bosnia. Sebaliknya, Serbia menduh mereka egois dan tidak solidaritas. Kesenjangan ekonomi berubah jadi bahan bakar perpecahan. Dan ketika reformasi gagal, rakyat beralih pada satu hal yang familiar, identitas kesukuan dan agama. Akhir 1990-an, komunisme runtuh di Eropa Timur. Di Yugoslavia muncul pemilu multipartai. Tapi yang menang bukan demokrasi. Yang menang adalah partai-partai nasionalis berbasis etnis. Slobodan Milošević, tokoh Serbia, muncul sebagai pemain utama. Ia memanfaatkan sentimen ketakutan dan kebanggaan Serbia untuk merebut kendali. Republik-republik lain seperti Slovenia dan Kroasia tak mau tunduk. Ketika mereka menyatakan kemerdekaan pada 1991, Serbia merespons dengan militer. Perang pun pecah. Perang paling mengerikan terjadi di Bosnia, negara dengan populasi campuran, Muslim Bosnia, Kroat Katolik, dan Serbia Ortodoks. Bosnia mendeklarasikan kemerdekaan tahun 1992. Serbia menolak dan memproklamasikan negara sendiri, Republika Srpska. Hasilnya, 3 tahun perang saudara, pembersihan etnis, pemerkosaan massal, pembantaian Srebrenica. Semua terjadi di jantung Eropa hanya 30 tahun yang lalu. Lebih dari 2 juta orang mengungsi. Dunia hanya bisa menonton sampai akhirnya Perjanjian Dayton mengakhiri perang tahun 1995. Yugoslavia resmi bubar, lahir 7 negara baru. Slovenia, Kroasia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro, Makedonia Utara, dan Kosovo. Beberapa berkembang pesat seperti Slovenia dan Kroasia, tapi lainnya masih terjebak trauma masa lalu. Bosnia terpecah dalam sistem etnis. Kosovo belum diakui secara universal, dan ketegangan Serbia-Albania masih membara. Luka perang belum sembuh. Agama dan nasionalisme masih menjadi alat politik, dan Balkan tetap menjadi kawasan paling mudah terbakar.